Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, anak-anak hebat SD Negeri Kedung Sari 1. Berjumpa lagi dengan Pak Ikhwan pada kesempatan pagi hari ini untuk belajar bersama. Tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Kita kembali kepada sekolah online hari ini ya. Hari ini kita sudah memasuki subtema tema 3 ya. Tentunya hari ini kita akan mempelajari materi yang sudah Pak Iwan ringkaskan ya. Pak Iwan kemarin sudah meringkaskan mata pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang IPA ya. Pak Ikhwan ringkaskan untuk tema 3 dan tokoh dan penemuan. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah ya. Pagi ini kita akan belajar tentang mapel IPA, mata pelajaran IPA. Di dalam tema 3 itu ada satu kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai. Apa itu? Kompetensi dasarnya adalah KD 3.4, kompetensi dasar 3.4. Artinya angka 3 di situ adalah aspek pengetahuan ya. Anak-anak harus bisa mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana ya. Jadi dalam tema 3 anak-anak harus menguasai tentang komponen-komponen listrik. Apa saja sih komponen-komponen listrik? Terus fungsinya apa saja dalam rangkaian listrik sederhana. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai, anak-anak tentunya pagi ini sudah sangat segar, udaranya sejuk ya. Kemudian mandinya juga sudah enak, apalagi sudah sarapan ya. Baik, kita belajar mengenai rangkaian listrik. Apa sih itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik itu adalah peralatan listrik ya, atau peralatan yang menggunakan rangkaian-rangkaian listrik. Nah, di rumah kita selalu mempunyai peralatan-peralatan yang dapat menyala karena adanya arus listrik atau energi listrik ya, dan adanya rangkaian listrik. Kalau tidak ada rangkaiannya maka tidak mungkin itu bisa menyala. Contoh misalnya, anak-anak punya lampu di rumah, lampunya sering kamu nyalakan, dipencet saklarnya nyala. Nah, itu karena ada arus listriknya. Arus listrik itu bisa mengalir apabila ada rangkaian listriknya, ada kabelnya dari saklarnya sebagai pemutus dan penyambung arus. Kemudian ada lampunya sebagai penerangnya dan ada kabelnya. Nah, itu nanti kita belajar juga tentang apa sih komponen-komponennya. Nah, contoh peralatan listrik itu ada lampu, televisi, radio, dan lain-lain. Apalagi sekarang teknologi sudah semakin canggih, maka rangkaian listriknya semakin kecil ya. Contohnya seperti handphone, HP yang sedang kamu gunakan, itu tetap ada rangkaian listriknya meskipun itu kecil-kecil ya. Karena semakin kesini maka semakin baik teknologinya, maka akan semakin kecil-kecil rangkaian listriknya. Baik, kita selanjutnya mempelajari tentang komponen-komponen rangkaian listrik ya. Karena tadi di KD kita mempelajari komponen rangkaian listrik sederhana dan fungsinya ya. Rangkaian listrik
Ini tersusun dari komponen-komponen. Yang pertama ada sumber listriknya. Sumber listrik, sumber itu adalah tempat yang menghasilkan energi listrik, ya. Tapi masa menghasilkan, nah itu adalah tempat pengubahan, karena energi itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat berubah bentuknya. Contohnya ada di baterai. Baterai disebut sumber listrik karena dia dapat menyalurkan listrik yang disimpan, ya, menyalurkan listrik yang disimpan oleh baterai. HP-mu itu ada baterainya, ya. Baterai tidak hanya terlihat hanya bundar saja, tidak hanya terlihat bundar saja, tetapi juga ada yang bentuknya kotak seperti HP-mu itu ada baterainya. Kemudian aki itu yang ada di kendaraan bermotor. Kemudian ada generator, ya, dan lain-lain. Ini semua adalah sumber-sumber listrik, tempat-tempat yang menyimpan energi listrik kemudian menyalurkannya. Contoh lagi listrik yang sangat besar itu ada di petir halilintar, berdek, nah, ya. Itu juga memiliki energi listrik yang sangat besar. Kalau manusia belum bisa mengolahnya sehingga masih menggunakan perubahan dari gerak arus air kemudian dirubah menjadi arus listrik, kemudian disimpan pada baterai, aki, dan lain-lain. Itu untuk sumber listrik. Kemudian konduktor kamu sudah pernah belajar, ya, di kelas 4 atau di kelas 5 tentang bahan-bahan yang bisa menyalurkan energi listrik, ya. Ada dulu di kelas 4 ada namanya konduktor dan ada isolator. Konduktor itu adalah benda-benda yang dapat mengalirkan listrik, ya. Kemudian isolator itu adalah benda-benda yang tidak dapat mengalirkan listrik. Misalnya adalah kabel. Kabel itu terdiri dari dua bagian, ada konduktornya, ada isolatornya. Konduktornya apa? Konduktornya itu adalah besi atau tembaga atau aluminium yang ada di dalamnya, yang bentuknya serabut ada, yang bentuknya seperti kawat juga ada. Nah, itu adalah konduktornya. Sedangkan bagian luarnya itu adalah isolator di kabel itu, yaitu isinya karet, ya. Jadi pembungkusnya karet, sehingga orang ketika memegang kabel yang belum ada gigitan-gigitan tikusnya, maka dia akan aman-aman saja, ya. Kemudian kadang-kadang untuk memberi keamanan pada pemegang kabelnya, maka bisa dibuat perangkap dua. Jadi di dalam ada kawat untuk mengalirkan listrik, kemudian ada pelapis satu bentuknya karet, kemudian dilapisi lagi. Nah, inilah yang disebut sebagai konduktor listriknya yang ada di dalamnya. Yang di atasnya berupa karet itu isolatornya. Oke, selanjutnya alat listriknya. Alat-alat listrik misalnya ada saklar, ya, ada saklar. Saklar ini fungsinya adalah memutuskan dan menyambung arus listrik. Fungsinya saklar. Saklar itu yang biasanya kamu pencet untuk menyalakan lampu. Sekarang teknologinya sudah canggih, ada yang menggunakan sensor suara, tinggal ditepuk lampunya nyala. Ada juga sekarang. Tapi kalau yang masih manual di rumah-rumah kita biasanya itu masih menggunakan saklar. Saklar fungsinya untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik, ya. Maka kalau dipencet biasanya bisa nyala, dipencet lagi bisa padam lampunya. Inilah komponen-komponen dari rangkaian listrik. Selanjutnya rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri itu apa?
rangkaian listrik seri ini adalah rangkaian listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Tanpa cabang. Contohnya ada di gambar, itu tidak ada cabangnya. Jejer ya. Jejer lampu 1, lampu 2, lampu 3 ya. Terus batu baterai. Maka kalau dinyalakan, arusnya dialirkan, maka ini akan langsung menyala, otomatis menyala. Namun sebelumnya kita akan mempelajari dulu sebelum sampai rangkaian listrik. Nah, kita harusnya mempelajari ini dulu. Jenis rangkaian listriknya, jenis rangkaian listrik. Nah, sebelum mempelajari tentang tadi rangkaian listrik seri, maka kita akan mempelajari tentang jenis rangkaian listriknya. Ya. Rangkaian listrik berdasarkan mengalir atau tidaknya arus, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah rangkaian susunan alat-alat listrik yang terputus sehingga arus listriknya tidak mengalir. Jadi nek saklarnya diputus, lampunya padam, itu disebut sebagai rangkaian terbuka karena arusnya tidak bisa masuk, tidak bisa mengalir. Ya. Adapun rangkaian listrik tertutup ini adalah rangkaian susunan alat-alat listrik yang menyebabkan arus listriknya mengalir. Kalau arus listriknya mengalir, maka lampunya bisa menyala, radionya bisa berbunyi. Ketika kamu tekan tombol on off, ya, pada radionya jadi menyala. Kamu menyalakan pada televisi on off, maka ketika di on kan TV-nya menyala, maka arus listriknya mengalir, maka jadilah itu rangkaian listrik tertutup. Gitu. Kemudian rangkaian listrik yang tertutup sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama seri, yang kedua paralel. Nah, baru setelah ini kita mempelajari listrik yang seri. Apa sih ciri-ciri rangkaian listrik seri? Nah, yang pertama arus listriknya mengalir tanpa cabang, ya, tidak ada percabangannya. Yang kedua, jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listriknya putus. Misalnya kayak tadi di gambar ada lampu 3, yang satu dicopot, lampunya, maka dua-duanya tidak bisa menyala, sisanya tidak bisa menyala. Ya. Kita kembali dulu ke yang rangkaian seri tadi ya. Nah, ini dia. Nah, seperti ciri-ciri tadi, kalau kita melihat di gambar itu, maka di situ kalau lampunya satu dicopot, misalnya lampu yang bawah sendiri dicopot, maka dua lampu yang di atasnya tidak akan menyala. Ini salah satu kelemahan dari rangkaian listrik seri, ya. Karena sejajar, ya, berjajar, tidak ada tingkatan-tingkatannya, sehingga kalau satu nyala ya semuanya nyala, kalau satu mati ya mati semuanya. Ini adalah rangkaian seri, ya, tidak ada cabangnya. Contohnya di lampu hias yang kelap klip. Nah, ini kalau misalnya ada satu lampu yang mati atau tidak menyambung, maka lampu yang lain bisa ikut mati, padam. Kemudian ada senter, ya, senter itu cuma ada satu lampunya, baterainya bisa 2 atau 3. Kemudian itu adalah rangkaian seri. Kemudian lampu penerangan jalan ini juga disusun secara seri, ya. Nanti kita akan mempelajari juga keunggulan dan kelemahannya dari rangkaian listrik masing-masingnya. Ya, ini sudah tadi
Kemudian ciri-cirinya tadi ya, arus listriknya mengalir tanpa cabang, langsung lurus sesuai gambar tadi ya kan. Kemudian sekarang belajar tentang rangkaian paralel. Berbeda dengan gambar yang tadi ya kan. Kalau rangkaian listrik seri, rangkaian listrik seri tadi lampunya jejer-jejer, tidak ada sambungan-sambungannya. Kalau yang sekarang paralel lebih ribet, ada sambungan-sambungannya. Nah, kalau di situ ada gambarnya 3 lampu, kebetulan dijejerkan agak mirip ya. Kalau tadi langsung tidak ada sambungan-sambungannya, kalau ini ada sambungan-sambungannya. Ini yang disebut dengan paralel ya, dengan paralel. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah dikasih saklar, saklarnya dikasih 2, 1 dan 2 misalnya seperti itu, maka kalau satu lampu nyala, maka yang lain bisa padam, bisa nyala, tergantung dari saklarnya. Kalau yang lampu yang satu mati, maka yang lain masih bisa hidup ya, karena mendapatkan arus listrik dari jalur yang berbeda. Misalnya lampu yang pertama itu, lampu yang paling bawah mati misalnya, yang lampu kedua sama lampu ketiga tetap dapat arus listrik dari jalur yang lainnya, sehingga masih bisa tetap menyala. Tuh. Jadi rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara sejajar. Rangkaian listrik paralel disusun atas satu atau lebih dari jalur listrik atau bercabang secara paralel. Contohnya lampu-lampu lalu lintas. Maka lampu lalu lintas kalau kamu lihat yang dikenal dengan nama trennya adalah lampu bangjo. Di lampu bangjo itu bisa menyalanya gantian ya kan, merah dulu, setelah merah kemudian hijau atau kuning, terus setelah kuning baru hijau jalan. Coba kalau lampu bangjonya nyala semua, lampu merah nyala, lampu kuning nyala, lampu hijau nyala, pasti pengendara kendaraan bermotor bingung ya kan. Kalau misalnya disusun secara seri, karena ini disusun secara paralel dengan menggunakan timer waktunya, sehingga bisa bergantian tanpa perlu dipencet saklar sudah bisa langsung berganti. Ini namanya rangkaian listrik paralel ya. Kalau kamu lihat lampu bangjo itu menggunakan rangkaian listrik paralel. Kita lanjutkan ke ciri-ciri rangkaian paralel ya. Arus listriknya mengalir melalui satu cabang atau lebih, jadi ada cabang-cabangnya. Kalau tadi di seri tidak ada cabangnya, langsung jejer berderet. Nomor 2, jika salah satu alat listrik lepas atau rusak, arus listrik tetap mengalir melalui cabang yang lain. Ini yang tadi Pak Iwan terangkan. Oke, kita lihat selanjutnya keuntungan dan kerugian rangkaian seri ya. Keuntungan dan kerugiannya. Kita lihat dari keuntungannya dulu. Keuntungan dari rangkaian seri itu adalah hemat kabel, karena tadi tidak ada cabangnya, maka kabelnya lebih hemat. Dan rangkaiannya sederhana, cuma slower kayak gitu tok, kayak gambar tadi kan, sederhana sekali. Maka mudah untuk membuatnya lebih mudah, tidak perlu membuat percabangannya, kemudian menambah saklarnya ya. Cuma arusnya dinyalakan, nyala tanpa saklar pun bisa dinyalakan apabila arusnya terhubung. Ini keuntungan dari rangkaian seri, maka untuk membuatnya lebih hemat ya. Kerugiannya, jika salah satu mati maka lampu lainnya ikut mati. Ada satu lampu yang mati maka lainnya ikut mati. Ini kerugiannya. Ada juga kerugian yang lain. Apa itu? Nyala lampunya tidak terang atau redup. Jadi kalau di lampu seri, karena arus listriknya sudah kemakan di lampu yang pertama, maka lampu kedua hanya dapat sisanya.
Jadi lampu kedua lebih redup, lampu ketiga lebih redup lagi. Nah, ini jadi terangnya berbeda-beda. Kemudian energinya boros. Kalau energinya boros berarti bayar listriknya lebih mahal. Maka dari itu biasanya di rumahmu digunakan banyak saklar rangkaian listriknya, ruang tamu sendiri, ruang kamar tidur sendiri, ruang nonton TV sendiri, kamar mandi sendiri. Itu sehingga energinya tidak boros. Tapi kalau pakainya seri, satu tombol, satu saklar menghidupkan ruang tamu, ruang kamar, ruang nonton TV, kemudian dapur, kemudian kamar mandi. Nah, maka energinya jadi boros. Kalau satu tombol langsung menyalakan semuanya. Maka rumah-rumah biasanya menggunakan rangkaian paralel ya. Ini yang disebut, kenapa sih disebut boros? Oh, karena kalau menyala semua maka menjadi boros. Sekarang keuntungan dan kerugian rangkaian paralel. Ya, keuntungan itu yang bagian bawah, kerugian rangkaian paralel ya. Maaf, itu masih keliru. Harusnya kerugian rangkaian paralel. Paralel ini kebalikan daripada yang seri. Yang tadinya di kerugian seri menjadi keuntungannya paralel, kemudian yang di keuntungan paralel menjadi kerugiannya paralel. Yang di kerugiannya seri menjadi keuntungannya paralel, yang menjadi keuntungan seri itu menjadi kerugian rangkaian paralel. Gitu ya. Kita belajar mengenai keuntungan rangkaian seri paralel terlebih dahulu. Yang pertama, nyala lampunya lebih terang. Kalau tadi di rangkaian kerugiannya seri itu adalah lampunya redup. Kalau di keuntungannya paralel, lampunya lebih terang. Energinya tidak boros. Kalau tadi di kerugiannya rangkaian seri adalah energinya boros. Kemudian jika lampu satu mati, lampu yang lain tetap menyala. Ini adalah keuntungan dari rangkaian paralel. Selanjutnya, apa sih kerugian rangkaian seri? Boros penggunaan kabel. Kalau tadi di keuntungannya rangkaian seri itu adalah hemat kabel untuk bahan-bahannya. Tapi kalau di kerugiannya rangkaian paralel ini adalah boros kabelnya. Karena cabangnya banyak, saklarnya juga harus banyak, kemudian membuat rangkaiannya jadi lebih sulit. Ini adalah keuntungan dan kerugian dari rangkaian paralel. Oke, kita lanjutkan. Itu yang dapat kita pelajari di tema 3, tokoh dan penemuan di bahasan mapel IPA ya. Di pokok bahasan mapel IPA kamu sudah mempelajari komponen-komponen listrik, kamu sudah mempelajari tentang fungsinya dan jenis-jenisnya. Pak Iwan harap kamu tetap semangat belajar, dipahami betul materinya. Apabila masih belum paham bisa mengulangi lagi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kemudian tidak lupa waktunya kuis. It's time to quiz ya. Soal pertanyaan. Nanti kamu tuliskan saja pada buku tulis soalnya, buku PS ya. Kamu tuliskan pada buku PS soalnya dan jawabannya. Mau tak suruh menggunakan voice note, tapi karena ada tugas menggambarnya jadi tidak bisa. Nanti bisa dikumpulkan dengan tugas-tugas yang lainnya. Tuh, apa sih tugasnya? Nah, kamu tadi sudah mempelajari tentang rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri dan paralel itu bisa digabungkan, ya, bisa digabungkan menjadi rangkaian campuran. Ya, ada paralelnya, ada serinya. Nah, seperti apa sih gambarnya? Nah, seperti ini. Ya. Kalau kamu lihat L1, L2, L3
itu adalah rangkaian seri, ya. Kemudian kamu lihat L4 dan L5 itu juga seri. Tapi karena itu ada cabangnya, ya, ada cabangnya, maka itu jadinya campuran. Karena ada cabangnya, yang L1, L2, L3 jadi satu rangkaian, terus L4, L5 sama saklarnya itu juga satu rangkaian. Maka itu menjadi keseluruhannya jadi seperti paralel, tapi ada serinya di dalam. Maka ini yang disebut dengan rangkaian campuran. Nah, anak-anak, di situ sudah ada saklar 1, saklar 2. Saklar 1 ada on, ada off, ya. Yang off itu yang merah. Arus listrik itu fungsinya sama seperti sungai yang ada airnya. Arus listrik itu sama seperti sungai yang ada airnya. Jika tombol on-nya dipencet, maka airnya bisa mengalir, maka arus listriknya bisa mengalir. Kalau tombol dipencet off, ya, maka arus listriknya tidak bisa mengalir. Kalau tidak bisa mengalir arus listriknya, maka lampunya pasti padam atau mati, ya. Nah, di situ ada 2 saklar, tapi saklar 1 dan saklar 2. Kita harus menganalisis apa yang terjadi jika saklarnya dipencet on atau dipencet off dari salah satu keduanya. Mana yang nyala, mana yang mati. Nah, setelah anak-anak menyimak video ini, oh iya, arus listrik itu harus sampai lagi kepada baterai. Jadi misalnya dari arus listrik yang atas mengalir sampai ke bawah, itu harus sampai lagi. Kalau tidak sampai, maka arus listriknya terputus. Kalau terputus, maka arus listriknya jadi mati. Airnya tidak sampai kembali, seperti itu kalau menggunakan bahasa sungai. Nah, tugasnya apa? Tugasnya setelah kamu mengamati ini, gambar ini, kamu akan menjawab pertanyaan berikut ini, ya. Yang pertama, jika S1 itu saklar 1 ditekan tombol on dan S2 off, maka lampu nomor berapa sajakah yang akan menyala? Nah, nanti kamu bisa lihat lagi gambarnya, ya, di sebelah yang sana. Selanjutnya nomor 2, jika S1 ditekan off dan S2 ditekan on, maka lampu nomor berapa sajakah yang menyala? Ingat tadi arus listrik itu harus berputar kembali ke baterai. Kalau tidak sampai kembali ke baterai, maka arus listriknya terputus, gitu ya. Selanjutnya nomor 3, gambarkan rangkaian listrik seri. Gambarkan rangkaian listrik seri. Tadi sudah ada di video, ya, di video nanti kamu bisa putar lagi. Itu adalah contohnya, kamu bisa membuat yang lebih bagus lagi. Kemudian yang keempat, tuliskan 2 perbedaan rangkaian seri dan paralel. Tadi Pak Iwan sudah menjelaskan, ya, perbedaannya dengan sangat jelas, ada di bagian keuntungan dan kerugian. Kamu bisa menyimak video ini berkali-kali, kamu bisa menjawab atau berkomentar di dalam video ini nanti. Itu tugasnya jangan lupa dicatat di buku catatan di PS tema 3. PS tema 3. Kemudian nanti mungkin hari Sabtu depan akan kita kumpulkan bersama tugas-tugas yang lain. Tetap semangat belajar dari rumah. Kita doakan bersama agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berjumpa lagi. Dan anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan dan jaga jarak jika bermain. Itu saja dari Pak Iwan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.